Ketika Anda adalah pecundang di Hollywood, rasanya seperti sekarat kelaparan di luar ruang perjamuan, dengan aroma steak fillet yang membuat Anda gila, kata Marilyn Monroe. Hari demi hari, ia hanya berbaring di kasur, tidak makan, tidak menyisir rambut. Pil tidurnya berserakan di meja nakas. Tidak akan ada keberuntungan dalam hidup saya, pikirnya. Ia menangis dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya akan keluar dan mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan atau petugas. Jutaan gadis senang bekerja di pekerjaan itu. Atau saya bisa bekerja di pabrik lagi. Saya tidak takut dengan pekerjaan apapun. Saya telah menggosok lantai dan mencuci piring sejauh yang bisa saya ingat. Gumamannya begitu panjang dan melantur. Ia mengingat kekuatan yang ia miliki sejak masih kecil yang membantunya melewati masa-masa yang begitu sulit. Tapi apapun yang terjadi, saya tidak ingin kembali ke dunia Norma Jean. Dan gumamannya berhenti. Ia menatap ke langit-langit kamarnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam pengaruh obat tidur, ia merasa dirinya sedikit demi sedikit tenggelam semakin dalam. Saya seperti terbaring di dasar lautan. Seorang bayi perempuan baru saja lahir ke dunia. Sang ibu menamainya Norma Jean Mortensen. Bayi cantik ini lahir di luar nikah. Ibunya, Gladys Pearl Baker, adalah seorang imigran Meksiko. Ia berasal dari keluarga kalangan bawah. Ayahnya dibawa ke rumah sakit jiwa dan meninggal di sana. Begitupun dengan neneknya. Kakak laki-lakinya bunuh diri. Dan keluarga yang lain bagaikan hantu. Gladys menikah di usia 15 tahun dengan seorang pria kasar yang 9 tahun lebih tua darinya. Memiliki 2 orang anak dengan pria tersebut. Namun bercerai pada tahun 1923. Si suami membawa kabur 2 anaknya ke Kentucky. Gladys berhasil melacak keberadaannya dan sempat berusaha mengambil kembali anak-anaknya. Namun setelah melihat betapa bagusnya rumah mantan suaminya yang ia dapat dari istri barunya, ia akhirnya merelakan anak-anaknya untuk merasakan kebahagiaan yang tidak bisa ia berikan. Gladys mendapatkan pekerjaan di Columbia Pictures sebagai pemotong film. Kemudian menikah lagi pada tahun 1924. Namun mereka pisah atap setelah beberapa bulan menikah dan resmi bercerai pada 1928. Dalam studi DNA pada 2022 menunjukkan bahwa ayah biologis dari Norma Jean adalah Charles Stanley Gifford, teman kerja Gladys, seorang yang pernah menjalin hubungan gelap dengan Gladys pada tahun 1925. Ya, setidaknya kali ini tidak ada orang yang akan merebut Norma Jean darinya. Sejak berusia 2 minggu, Norma sudah dititipkan ke rumah asuh. Beberapa hari sekali ia bertemu dengan ibunya. Ingatan terjauh yang bisa Monroe gali adalah pada saat ia berumur kira-kira 5 tahun. Ia mengingat dinding kamar apartemen ibunya. Ingatannya spesifik ke dinding kamar tersebut karena ada satu objek yang sangat menarik perhatiannya. Itu adalah sebuah foto. Tanpa henti, ia menatap foto itu. Ketika Gladys melihat putrinya sedang menatap foto tersebut, ia mengambil sebuah bangku agar putrinya bisa melihat lebih jelas foto tersebut. "Itu adalah ayahmu," kata Gladys.
Betapa senangnya hati Norma Jane kecil ketika mengetahui bahwa ia memiliki seorang ayah. Secepat kilat ia menghafal wajah di foto tersebut. Ia sangat bersyukur bisa melihat foto sang ayah dan mengetahui bahwa dirinya adalah milik pria tersebut. Ia meninggal dalam kecelakaan mobil di kota New York, lanjut Gladys. Namun Norma Jane tidak mempercayai itu. "Siapa namanya?" tanya Norma ke ibunya. Namun Gladys pergi tanpa menjawab pertanyaannya. Gladys menemukan sepasang kekasih asal Inggris yang bersedia menjaga Norma demi uang $5 per minggu. Di sana Norma tinggal untuk beberapa waktu. Suatu hari, Gladys mengunjungi putrinya. Norma sedang mencuci piring pada saat itu. Gladys hanya berdiri tanpa bersuara melihat putrinya. Ketika Norma memutar badan, ia baru menyadari keberadaan ibunya dan juga air mata di mata sang ibu. "Aku akan membangun sebuah rumah untuk kamu dan aku," kata Gladys. "Rumah itu akan dicat warna putih dan memiliki halaman belakang," lanjutnya. Benar saja, Gladys benar-benar membangun sebuah rumah dengan tabungan dan pinjaman yang ia dapatkan. Rumah itu seperti yang ia deskripsikan. Gladys, Norma, dan pasangan Inggris itu pindah ke sana. Gladys tidak meminta uang sewa dari pasangan tersebut. Cukup diganti dengan menjaga Norma saja. Tidak berselang waktu lama, Gladys membeli sebuah piano tua bekas yang pernah dimiliki oleh seorang bintang film, Frederick March. Piano itu adalah hadiah untuk putrinya. "Kamu akan memainkan piano di sini, di dekat jendela," kata Gladys kepada Norma. Namun masa kecil yang bahagia tampaknya terlalu mewah untuk seorang Norma Jane. Suatu pagi, ia mendapati ibunya sedang berlutut di lantai. Ia berteriak dan tertawa tiada henti. Ibunya menjadi gila. Pasangan Inggris itu menelpon polisi dan ambulans. Di depan matanya, sang ibu dibawa ke rumah sakit jiwa Norwalk, tempat di mana ayah dan nenek Gladys juga pernah dirawat. Semua yang Norma miliki hilang di waktu yang bersamaan. Rumah putihnya, pianonya, bahkan kedua orang Inggris itu hilang begitu saja. Ia dibawa ke sebuah panti asuhan di Los Angeles. Ia tinggal di sana selama beberapa bulan ke depan. Sampai seorang teman kerja Gladys menjemputnya. Norma biasa memanggilnya dengan Tante Grace. Grace adalah seorang teman yang baik. Ia melewati masa-masa sulit bersama Gladys. Grace menjadi wali yang sah atas Norma Jane. Monroe bercerita tentang masa bahagia hidupnya dengan Tante Grace. Ketika dia kehabisan uang dan hanya tersisa $0,5 untuk seminggu, "Kami hidup dengan roti tawar dan susu. Kamu bisa membeli satu kantong penuh roti lama di Holmes Bakery dengan hanya 25 sen. Tante Grace dan saya akan mengantri selama berjam-jam untuk mengisi kantong kami." Ketika saya melihat kepadanya, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir Norma Jane, kamu akan tumbuh menjadi seorang gadis cantik. Aku bisa merasakan itu." Kata-katanya itu membuat saya bahagia. Grace memang tulus mengadopsi Norma, tetapi hidup berkehendak lain. Norma sering pura-pura tidur ketika Grace berdebat dengan teman-temannya yang menyarankan agar ia mengembalikan gadis itu ke panti. Mereka membahas soal tanggung jawab, membahas soal Gladys, ayahnya dan neneknya yang mengalami gangguan mental, khawatir bahwa penyakit itu bisa diturunkan ke Norma. Bermalam-malam mereka memperdebatkan hal yang sama, sampai pada akhirnya karena kehabisan uang dan tidak punya pekerjaan, Grace akhirnya menyerahkan Norma ke panti. Saya tidak keberatan pergi ke sana, karena walaupun berada di panti asuhan, saya tahu bahwa saya punya seorang penjaga di luar sana, kata Monroe. Norma menghabiskan masa-masa ini
dengan berpindah-pindah panti dan rumah asuh, di mana ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, difitnah, memukul orang, atau mencuri barang, dan bahkan dilecehkan oleh pemilik rumah. Sampai di usia 16 tahun, ia menikah untuk melepas status yatim piatunya tersebut. Norma menikah dengan James Dougherty yang beberapa waktu lalu pernah memberinya tumpangan ke rumah asuh. Mereka sempat berkencan beberapa bulan. Ketika Norma curhat kepada Tante Grace tentang keberatannya untuk kembali ke panti asuhan, Tante Grace menyarankannya untuk menikah. Itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan status yatim piatunya. Norma menuruti nasihat tantenya. Dan pada usia 16 tahun 18 hari, Norma dan James yang lebih akrab disapa Jim menikah pada tanggal 19 Juni 1942. Jim baru berusia 21 tahun. Pasangan muda ini pindah ke Pulau Santa Catalina. Meskipun masih muda, meskipun bukan berlandaskan cinta, pernikahan mereka berlangsung baik-baik saja. Jim adalah orang yang sangat sopan dan menghormati Norma. Perang telah memasuki babak akhir, di mana Benito Mussolini telah ditangkap. Tinggal Hitler dan Hirohito saja yang perlu diurus oleh sekutu. Jim mendapatkan perintah untuk berlayar ke Pasifik dengan Angkatan Laut Pedagang pada tahun 1944. Dan Norma pindah ke Van Nuys dan mendapatkan pekerjaan di pabrik parasut milik Radio Plane Company. Meskipun banyak pria di tempat kerja mencoba merayu Norma, namun ia tetap setia pada Jim yang ada di seberang lautan. Di Van Nuys, Norma bertemu dengan David Conover, seorang fotografer dokumenter Angkatan Darat. Dari Conover, Norma belajar mengenai modeling. Jim tidak terlalu senang mendengar berita ini. Dan pada Agustus 1945, dengan menentang amanat suaminya, Norma menandatangani kontrak dengan Blue Book Model Agency. Ketika Jim pulang, segala sesuatu menjadi sangat hambar dan membosankan. Norma bahkan kesulitan untuk mengingat apa saja yang pernah mereka bicarakan di masa ini. Namun ada satu topik yang ia ingat, yaitu ketika Jim meminta bayi darinya. Hal itu menakutinya, mengingat bagaimana ia tumbuh tanpa seorang ayah, dari rumah asuh ke rumah asuh. Memikirkannya saja membuat air mata Norma mengalir keluar. Di sisi lain, debutnya di dunia modeling berjalan lancar. Dalam waktu kurang dari setahun saja, ia sudah muncul di 33 cover majalah seperti Pageant, Love, dan Peak. Pada periode ini, taraf hidup sudah jauh membaik. Ia tidak perlu merasakan kelaparan lagi. Memiliki kamar sewaan yang nyaman untuk ia menetap dan mampu menyicil sebuah mobil bekas. Semua berkat kerja kerasnya selama ini. Kini ia hanya perlu memutar otak untuk membayar cicilan. Ketika cicilan mulai terasa berat dan perlahan tidak terbayar, surat-surat peringatan mulai berdatangan. Dan pada bulan ketiga, seorang pria mengetuk pintunya dengan membawa dokumen untuk menarik mobilnya. Pria itu berkata, jika ada pembayaran $50, maka perusahaan akan mengembalikan mobilnya. Entah kebetulan atau tidak, beberapa hari kemudian ia mendapat panggilan telepon dari Tom Kelly, seorang fotografer yang pernah ia kenal. Menawarkannya sebuah pekerjaan dengan bayaran sebesar $50. Untuk uang $50, aku siap lompat dari atap, jawabnya. Maka jadilah sebuah kalender dengan foto nude-nya yang nanti akan menjadi populer. Norma sangat ambisius dan pekerja keras. Dengan cepat, ia menjadi anak emas di agensi. Sang pemilik agensi, Emmeline Snively, kemudian memperkenalkan Norma kepada satu agensi acting. Dan pada Juni 1946, Norma menandatangani kontrak dengan agensi tersebut. Berkat agensi ini, Norma mendapatkan screen test oleh Ben Lyon,
seorang eksekutif di 20th Century Fox. Bersama dengan Leon, Norma memilih nama panggungnya yaitu Marilyn Monroe. Leon yang memilih nama Marilyn, yang diambil dari nama seorang bintang musikal Broadway di era 20-an, Marilyn Miller. Sedangkan nama Monroe dipilih oleh Norma sendiri. Itu adalah nama tengah ibunya. Ini adalah hal yang ia idam-idamkan sejak dulu, meninggalkan Norma Jane yang ia benci dan menjadi orang yang berbeda. Marilyn Monroe dikontrak oleh 20th Century Fox pada Agustus 1946. Dan pada September di tahun yang sama, ia menceraikan Jim yang selalu menentang karirnya. Kemudian ia pindah ke sebuah kamar di Hollywood. Ia menghabiskan sebagian besar gajinya untuk membeli kado Natal, persediaan, dan perlengkapan untuk Tante Grace. Ketika Tante Grace sakit, ia akan datang merawatnya. Monroe bermain di film Dangerous Years dan Skudahu Skudahe, dan ia berteman dengan beberapa nama penting di Hollywood. Salah satunya adalah Joseph Schenck, seorang eksekutif di Fox. Schenck sering mengundang Monroe ke pesta para pesohor di Beverly Hills, sehingga mereka menjadi teman dekat. Schenck bahkan sering menceritakan masalah pribadinya kepada Monroe, seperti percintaan dan seks. Menjadi teman dekat seorang eksekutif di studio, terasa tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi pada Monroe. Tapi itu salah. Suatu pagi, Monroe dipanggil ke departemen casting dan diberitahu bahwa mereka tidak bisa memperpanjang kontraknya karena dinilai kurang menarik dan kurang fotogenik. Betapa hancurnya perasaan Monroe. Sehari yang lalu, ia masih memiliki harapan yang tinggi dan bersiap untuk meraih masa depan yang cerah bersama Fox. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain kembali ke kamar dan menangis. Ketika Schenck mengetahui hal ini, ia berkata, "Teruslah maju, coba Columbia Pictures Studio, pasti ada sesuatu di sana." Schenck menelpon Columbia Pictures dan memohon agar mereka mau memberikan pekerjaan kepada Marilyn Monroe. Akhirnya Monroe bekerja serabutan di studio itu sebagai pengisi latar pada tahun 1948. Suatu hari, Monroe dipanggil ke kantor oleh Harry Cohn, bos Columbia Pictures, untuk menemuinya pada pukul 4 sore. Dipanggil oleh Big Boss langsung, Monroe berpikir ini adalah kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Maka ia berdandan secantik mungkin dan pergi ke sana. Sesampai di sana, Harry Cohn merangkul leher Monroe dan menunjukkan foto sebuah yacht mewah kepadanya. "Saya mengundangmu, tidak ada orang lain. Kamu mau datang atau tidak?" tanya Cohn. "Tidak akan ada orang lain di atas yacht selain kamu dan aku, dan beberapa pelaut mahal. Kita akan berangkat dalam waktu 1 jam dan kita akan menginap semalam di cruise. Saya harus kembali pada besok malam untuk acara makan malam istri saya," lanjut Cohn. Marilyn Monroe menolak ajakan tersebut dan membuat marah sang raja. Ini berarti ia harus melupakan Columbia Pictures dan kembali ke kamarnya untuk meratapi nasib. Monroe menenggak obat tidur untuk membantunya beristirahat pada malam hari. Setelah beberapa jam tertidur, suara aneh membangunkannya. Seseorang sedang memotong layar jendela. Sontak Monroe melompat dari kasur dan berteriak, "Hei, apa yang kau lakukan? Pergi dari sini." Namun pria itu terus berusaha mendekatinya, memaksanya untuk lari keluar jalan dan meminta pertolongan pada tetangga. Polisi datang 1 jam kemudian. Monroe kembali ke kamar bersama dengan para detektif. Namun pria ini telah kabur. Merasa sudah aman, Monroe kembali tidur. Pada pukul 1 pagi, suara ketukan pintu membangunkannya. "Apakah kamu biasa mendapat tamu di jam segini?" tanya pria di seberang pintu. Monroe mengira itu adalah seorang detektif. Ia pun menjawab, "Tidak." "Buka pintunya,
perintah pria itu. Maka Monroe membukanya. Ternyata itu adalah si penyusup. Ia mencengkram Monroe dan Monroe berteriak. Dua detektif yang berjaga-jaga di sekitar datang dan menahan pria tersebut yang ternyata adalah seorang polisi. Monroe kembali ke kasurnya, menenggak lebih banyak pil tidur lagi. Ia menangis dan menangis, menatap langit-langit kamarnya. Sedikit demi sedikit, tubuhnya tenggelam semakin dalam. Saya seperti terbaring di dasar lautan.